Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita saat ini. Materi kita yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, ini adalah materi yang ketiga untuk anak-anak kelas 7 ya, tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat dan zikir itu adalah bagian dari syariat Islam ya. Perintah agama kita, perintah Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, sholat itu merupakan tiang agama ya. Maksudnya adalah sholat itu sebagai penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib kita laksanakan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Islam ibaratnya ya, diibaratkan, kalau kita ibaratkan adalah sebuah bangunan di mana syahadat, tahu syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebagai pondasi ya, pondasi, dan sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Walaupun atapnya bagus ya, fondasinya juga ini kuat, tetapi kalau tiang-tiangnya tidak ada ataupun roboh, maka agama kita ibarat seperti itu juga akan roboh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu imaduddin ya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan agama, yang mendirikan salat, dia berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sama dengan merobohkan agamanya. Nah, ingat ya, salat jangan pernah ditinggalkan. Kemudian zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah. Jadi zikrullah adalah mengingat Allah ya. Dengan zikir seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Maka berusahalah agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa itu yang selalu menyebut nama Allah, berarti dia mengingat Allah ya. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang dihayati bagi dirinya, maka itu dia sesungguhnya telah berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lebih rinci mari kita pahami kembali tentang sholat ya. Sholat itu secara bahasa artinya doa ya, atau doa meminta kebaikan, itu secara bahasa. Secara syariat, secara istilah ya, atau yang dimaksud dengan sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan ketika kita sholat itu yang dimulai dengan takbiratul ihram ya, takbiratul ihram, takbiratul ihram pertama, dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah yang dimaksud dengan sholat. Kemudian anak-anak sekalian ya, sholat ini sangat penting dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ini ada tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan kita di luar sholat. Ya, jadi bukan hanya di dalam sholat itu fungsi sholat itu, tetapi sholat juga berfungsi dalam kehidupan kita. Yaitu jika kita ya, mengingat Allah di luar sholat kita, maka sholat ya, maka Allah SWT akan menjaga kita. Kita akan mendapatkan ketentraman hati.
Salat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati kita selalu ingat kepada Allah. Jadi hendaknya sholat itu dilakukan dengan sempurna. Di antaranya adalah dengan khusyuk, ya, sehingga berkesan. Sholat kita bukan hanya ketika kita sholat, ketika di luar sholat, ya, ada makna sholat dalam hidup kita, terutama dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan kita jika selalu ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut, ya. Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah kitab, pelajarilah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini Allah menyuruh kita untuk membaca dengan mempelajari Al-Quran. Artinya kita sebelum melakukan sholat itu kita pelajari dulu, kita pahami makna sholat itu, ya. Kita pahami arti dari perbuatan sholat itu, baik ucapan maupun gerakan. Nah, apabila kita memahaminya dengan baik, ini sangat penting dalam kesempurnaan sholat kita, sehingga kita dapat mengingat Allah di luar sholat kita, yang dapat menghindari kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena sholat itu adalah zikrullahi akbar, yaitu mengingat Allah yang paling utama, yang paling besar. Anak-anak sekalian, ya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW, ya, juga menjelaskan selain sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, merupakan tiang agama, ya, kemudian zikir yang sangat besar, sholat juga bermanfaat atau memberikan hikmah yang luar biasa, yaitu dapat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa antara sholat satu dengan sholat berikutnya itu dapat mengampuni dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga orang yang melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, maka ia ibaratkan, kata Rasulullah, mandi 5 kali dalam sehari. Bagaimana jadinya? Kalau kita mandi 5 kali sehari, tentu badan kita menjadi bersih. Nah, begitu juga sholat yang kita lakukan dapat mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, zikir. Secara bahasa, zikir artinya ingat, ya, ingat itu zikir, zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi zikir yang dimaksud dengan zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi apa saja perbuatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesungguhnya adalah kita sudah mengingatnya, kita sudah berzikir kepadanya. Zikirlah banyak-banyak, ya, baik melalui ucapan seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, yang berkah, asmaul husna, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, ya. Melakukan amal soleh lainnya, perbuatan-perbuatan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah zikir, ya, amal ibadah, amalan sunnah, perbuatan baik. Ini perintah Allah untuk kita mengenal Allah sebanyak-banyaknya agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, karena Allah akan memelihara kita ketika kita ingat kepadanya, ya. Perintah Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Tolong
apa nama itu, dibaca, dipelajari. Nah, zikir ada 3 macam. Yang pertama zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Ya, dalam hati kita berpikir alam semesta ini adalah milik Allah. Apa yang terjadi yang terbaik adalah hikmah dari Allah memberikan segalanya kepada kita, itu zikir hati ya. Kemudian zikir ucapan, mengucapkan dengan melafalkan dengan lidah kita, itu zikir ucapan ya. Contoh mengucapkan tasbih subhanallah subhanallah, istighfar astagfirullah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah ya. Kalau dilakukan dengan benar, maka ini berfungsi dalam kehidupan kita dan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini juga termasuk perbuatan zikir. Nah, anak-anak sekalian, ya, salat adalah sarana juga untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku yang tercela. Karena ini salat ini adalah kewajiban kita umat Islam, maka kewajiban yang penting ya, amal ibadah yang utama, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena ini sarana yang penting pula untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Maka sholat merupakan amal yang sangat utama. Nah, anak-anak sekalian, oleh karena itu mari kita senantiasa tingkatkan kualitas sholat kita ya. Bagaimana menjadi sholat yang benar, sholat yang khusyuk, supaya menjadi amal ibadah dan juga berfungsi dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.